바보야 오늘은 날 뜬다고 말하지마 오늘 물결은 내게 돋고 기회를 줘 사랑스럽게 웃는 것도 예쁘기만 하는 것도 많이 Sialan, kami berdua adalah bawahannya dan aku sudah bersamanya lebih lama. Kenapa Linhan mendapat perhatian khusus dari Tuan secara pribadi? Bahkan tidak mengizinkan aku menyentuhnya. Aku tidak bisa merasakan perhatian Tuan pada aku. Padahal aku dulu paling dekat dengan Tuan. Tunggu sampai kita kembali ke Shilin. Lihat bagaimana aku akan mengajarimu. Apa kau telah mengirimkan suratnya kepada Tuan Tabib? Telah dikirim. Dia seharusnya sudah menerimanya dalam 2 hari. Jika dia mengetahui bahwa kita pergi tanpa memberitahunya, dia pasti sangat marah. Kalian semua memang berandalan tidak tahu diri. Banyak bergerak itu bagus. Lengan maupun kaki sudah waktunya dilatih. Tuan, Anda juga mengetahui bagaimana cara bercanda? Tuan, apakah kita benar-benar akan kembali ke ibu kota tanpa persiapan? Persiapan? Tentu saja kita harus. Jika tidak, usaha pangeran kedua akan sia-sia, bukan? Jika kita saat ini datang dengan rencana, kita masih mempunyai waktu. Itulah Tuan yang aku kenali. Aroma yang ku kenali. Tuan yang tampan dan arogan telah kembali. Sekali Tuan melakukan rencana seperti ini, aku merasakan itulah diriku. Juga mendapatkan puncak kehidupanku. Aku merasa aman. Tuan, tolong katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Aku pasti akan menyelesaikan meski itu berbahaya. Kau telah menekan tanganku. Aku minta maaf. Situasinya sangat rumit di ibu kota saat ini. Kekuatan pangeran kedua mulai semakin lebih kuat. Sepertinya kehidupan putra mahkota ditakutkan akan sulit dijalani. Pada titik kali ini, jika kita memberikan putra mahkota pedang, apa yang akan terjadi? Memberikannya pedang? Wih. Tuan yang telah mendapat kembali ingatannya memang masih saja menakutkan. Itu pasti ilusiku bahwa dia bisa bercanda. Tetapi kekuatan pangeran kedua meningkat dengan sangat cepat. Tidak mengetahui siapa orang yang membantu di belakangnya. Rumahnya Jenderal. Kirim 2 surat ini ke ibu kota. Jangan bilang Tuan melakukan pertemuan dengan pangeran kedua. 7 hari kemudian di kediaman Lin Yin. Bagaimana untuk menjawab kecurigaanku jika aku tidak bertemu dengannya? Tuan, ini sudah larut. Silakan istirahat dulu. Ya, kau pergilah beristirahat. Tolong tutup pintunya. Apakah Tuan beristirahat di sini? Emangnya kenapa? Apa ada masalah dengan itu? Aku sudah membersihkan kamar di sebelah. Bagaimana mungkin Tuan dapat tidur di tempat tidur yang digunakan orang lain? Aku akan tidur dengan Letnan Lin. Keluar! Bagaimana Linhan menyihir Tuan? Jangan bilang Tuan seorang gay. Pangeran dan putri, aku minta maaf. Kenapa kau belum tidur? Apakah istriku mengundangku untuk tidur? Ingin mengundang kau untuk tidur? Betul, sudah saatnya untuk tidur. Apa yang kau lakukan? Tidur.
Pergi ke kamarmu. Apa yang kau lakukan di atas tempat tidurku? Tapi aku biasa tidur denganmu, istriku. Kapan kita tidur bersama? Tidurlah istriku. Kau... Tidak akan ada yang terjadi, ini akan baik-baik saja. Tidak akan ada yang terjadi, ini akan... Sial. Ayah sudah mengabaikanku dan menugaskan pekerjaan penanganan bencana di Jiangnan padanya. Ayah tidak peduli pada aku. Apa yang harus kita lakukan? Yang mulia, aku mohon tenanglah. Apa menteri punya ide? Jangan bilang kalau aku harus merelakan dia mengambil tempatku sebagai putra mahkota. Pria yang sekarat adalah pria yang gila. Pangeran, ada surat untukmu. Hahaha. Sialan Pangeran Anding. Menteri, kau benar. Hari-hari naik adikku hampir berakhir. Balas suratnya kalau aku akan pergi dan menemuinya. Selamat, Yang Mulia. Paduka mengizinkanmu mengutus tugas penanganan bencana, seperti dia beranggapan tinggi padamu. Hahaha. Kalian semua tidak melihat bagaimana tampang putra mahkota pagi ini? Wajahnya hitam seperti keracunan. Selain terlahir lebih awal dariku, putra mahkota tidak bisa bersaing denganku dengan cara lain. Sekarang bahkan para dewa pun membantuku. Sebelumnya, Pangeran Anding membuatku kehilangan sejumlah besar uang. Sekarang uang dari penanganan bencana mengatasinya. Apa itu? Sial, Xiao Jinyu, dia hanyalah buronan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Beraninya dia mengancamku? Aku ingin lihat apa yang bisa orang mati lakukan. Di mana dia? Tuan, kita akan sampai dermaga ibu kota. Bagus, kita akan pergi ke kuil Lin Ying dulu untuk menunggu pangeran. Baik. Lindungi Lin Han. Apa? Dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Ekspresinya dan sikapnya tadi seperti ingatannya telah kembali. Tetapi kapan dia mendapatkan kembali ingatannya? Dia dengan tidak tahu malu memanggilku istriku dan bahkan tidur di satu ranjang denganku. Ini tindakan anak kecil yang belum memperoleh kembali ingatannya. Tetapi apa itu artinya? Dia mendapatkan ingatannya kembali hari ini? Sial, jika dia mendapatkan kembali ingatannya, akankah dia membunuhku? Tolong! Oh, istriku, kau telah bangun? Apa kau masih pusing? Apakah sudah merasa sudah lebih sehat sekarang? Apa ini? Jadi dia sudah mendapatkan kembali ingatannya atau belum? Aku hampir mati karena mabuk laut di 2 episode yang lalu. Akhirnya kami sampai di sini. Istriku, hati-hati, aku akan membantumu. Hahaha, Tuan, kau memperlakukan istrimu dengan sangat baik.
Terima kasih. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa Pangeran Anding yang sudah mendapatkan ingatannya kembali peduli dengan orang-orang? Hah? Kita tidak berjalan di jalan utama, kita malah mengambil jalan belakang. Kita harus pergi ke kuil Lingying di pinggiran ibu kota dulu. Ekspresi itu lagi. Kenapa aku merasa kalau dia... Istriku, ada apa? Apa kau sudah mendapatkan kembali ingatanmu? Tuan, hati-hati!